Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rozufredi Alvaro Saragi dari 11 TKJ 3, dan di sini saya ingin membuat rancangan sebuah laboratorium atau lab komputer menggunakan Cisco paket Tracer. Dan di sini ada, kita lihat bahwa ada buatlah video perancangan dengan ketentuan IP dan subnet yang digunakan hanya kelas B. Berarti kelas B itu dari 128 hingga 191. Nah, di subnetting itu hanya untuk 62 PC. Nah, berarti totalnya ada 64. Jadi yang dari pertama dan yang akhir itu kita tidak pakai. Dan juga susun posisi PC laptop client server dengan rapi seperti menempati suatu ruangan, dan hanya ada 40 PC atau laptop, 1 PC server, 2 switch, 24 port. Nah, sini ada tampilkan IP, SM, dan DGD interface desainnya. Nah, jadi di sini kita akan tampilkan supaya lebih mudah diingat. Nah, di sini saya sudah ada gambaran. Nah, kira-kira seperti berikut rancangan yang akan kita buat. Ini hasil uji coba, dan kira-kira seperti ini IP yang akan kita pasang. Nah, seperti ini. Nah, oke, lanjut saja kita ke tutorialnya. Let's go. Kita hapus saja ini, lalu kita buka yang baru. Oke, langsung saja yang pertama kita gunakan PC. Kita pakai 1, 2, 3, 4, 5. Oke, agak perkecil lagi. Kita tata rapi. Nah, selanjutnya kita buat di sini node-nya, kita buat IP-nya itu kita buat 135 10.10.2. Nah, kenapa titik 2? Karena kita tidak menggunakan 1, karena 1 sudah dipakai dan tidak digunakan. Nah, untuk IPC-nya, dan selanjutnya di SM-nya kita buat 255, 255, 255, dan yang terakhir itu 192. Dan untuk DG-nya kita buat 135 10.10.1. Nah, kalau misalkan kita bisa lihat di sini 192. Kenapa 192? Kok nggak 0 atau 255 atau 0? Nah, karena yang dibutuhkan tadi kan ada 62 PC, otomatis ini total 64 PC. Nah, kita jumlahin dari yang pertama itu kan IPv4 itu ada 32, jadi 32/26 32 kurang 26 itu kan sama dengan 6, jadi otomatis 2 pangkat 6 itu sama dengan 64. Nah, berapa 64? Kita bisa kurangi lagi dengan total subnetting, itu berjumlah 256. Nah, 256 kurang 64 sama dengan 192. Nah, begini hasilnya. Kalau kita melihat slash-nya /26, kita bisa cek di sini. Kita coba 135.10.10.2, lalu ini subnetnya 192, terakhir gateway 135.10.10.1. Oke, sudah. Dan di sini sudah berhasil. Device Ethernetnya ada /26. Nah, itu yang akan saya bilang. Dan selanjutnya kita akan copy hal yang sama. Ini kita copy, kita paste, lalu kita paste lagi, kita paste, kita paste. Saya membuatnya satu-satu dulu karena nanti selanjutnya saya akan mengcopy supaya agar gampang ya untuk menyusun menatanya. Oke, kita ubah dulu sini 3
4 5 6. Nah, jika sudah, kita copy lagi, kita paste. Nah, oke. Enam, 7, 8, 9, 10. 11. Kita copy seperti biasa laptopnya, PC-nya. Nah, agar lebih mudah kita mengatur typing supaya lebih cepat. 2627. Mas 10, 15, 20. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, 12, 18, 24, 30, 35, 40. Oke, ini sisanya akan kita hapus karena kita tidak menggunakan lagi. Oke, lalu kita rapiin lagi. Nah, supaya terlihat seperti di ruangan. Oke, kita agak turunkan supaya agak memberi space yang di bagian atas. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan switch. Dan di sini saya pakai switch
2960 ya, yang memiliki 24 port. Nah, saya pasang di sini. Nah, dan satu server di bagian kanan. Nah, switch ini untuk menghubungkan interaksi PC satu dengan PC yang lainnya. Jadi sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan baik. Nah, ini kita bisa lihat karena dengan menggunakan satu switch ini seperti topologi star atau bintang. Jadi kalau misalkan ada satu PC yang rusak, maka yang lainnya itu tidak bakal terganggu. Jadi mereka bakal tetap terhubung dengan baik walau ada satu kendala yang rusak. Nah, seperti itu topologi star. Nah, karena di sini tidak berbentuk bintang atau star, jadi kita bakal lanjutkan sesuai dengan kita akan membuat apa itu di laboratorium. Oke, langsung saja kita membuat kabel-kabelnya. 1 2 3 4 5. Oke. 1 2 4 8 12 16 20. Oke. 1 2. Dan pastikan switch kalian memiliki 24 port yang saya pilih tadi 2960, karena kita bakal menggunakan banyak PC. Pak 8 12 16 20. Oke, pas. Yang sebelahnya kita bakal buat sama, kita kaitkan lagi. Dan yang terakhir, jangan lupa mengkaitkan switch dengan switch agar terhubung dan bisa saling berkomunikasi merekanya. Dan juga ke servernya. Oke, kita agak sedikit rapi susun. Nah, oke, sudah tampak jelas. Langsung saja kita masukin IP dengan SM ke konfigurasi di PC-nya. Langsung saja. Kelima. Ini seharusnya 7 kita buat. Nah, seperti berikut. 35 10 22. Kita bakal cek satu-satu PC-nya, sepertinya ada sudah terpasang. Oh, karena kita mengcopy jadi otomatis dia bakal terganda IP-nya. Jadi seperti itu.
Nah, ini jadi terganda juga karena kita masangnya sama 17. Ini juga 22. Pastikan kalian setelah mengcopy PC tersebut, cek kembali PC yang bagian pertama setelah kalian config tadi, apakah terganda IP-nya atau tidak. Saranku mending membuat uji coba sendiri, tapi belum mempraktikannya terlebih dahulu, karena takut ketimpa dengan sama seperti halnya kayak saya, jadi ketimpa semua. Untungnya nggak kayak yang lain-lain yang saya config. Kalau saya config semua, otomatis saya harus merombak semuanya sih. Jadi ya gitu. Sudah, langsung saja. Karena ini agak cukup lama, membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi harap bersabar untuk mengkonfigurasinya teman-teman.
Iya, itu. Nah, untuk yang default gateway, tadi saya lupa bicarakan hal tersebut. Jadi, nah, default gateway ini seperti gerbang yang memiliki kode. Nah, jika kode tersebut berbeda dari yang lain atau kosong, maka PC1 dengan PC2 tidak dapat berinteraksi. Nah, jika kode PC1 atau PC2 itu sama, atau default gateway sama, maka mereka bisa saling berinteraksi. Nah, seperti itu contohnya. Seperti gerbang yang ada passwordnya, itu gateway. Seperti jelas yang namanya gateway. Yang gate itu dalam bahasa Inggrisnya gate, dalam bahasa Indonesia itu gerbang. Nah, seperti itu istilahnya teman-teman. Nah, lanjut aja. Lanjut 31, kita cek lagi. Oke. Ya, lanjut kita setup konfigurasinya lagi. Dan ini sangat capek. Aduh. Tapi ya begitulah kira-kira teman-teman. Dan PC terakhir 192 masuk. Nah, ya salah. Dan oke, nah akhirnya kita selesai juga konfigurasi PC-nya. Dan sekarang kita lanjut menyeting server. Nah, di sini kita sudah ada servernya ya, sudah ada IP-nya. Dan langsung saja kita masukin. Di IPv4 ini kita menggunakan 135.10.10.42 karena kita menggunakan IP yang belum terpakai dari range-nya 2 sampai 63. Dan selanjutnya SN-nya kita samakan 92 tetap tidak ada yang berubah. Dan juga kita DG ini kita buat 135.10.10.1. Jika sudah kita silangkan saja, maka kita akan coba tes nge-ping. Nah, PC1 dan PC ini
sudah successful, tandanya sudah berhasil kita konfigurasi. Nah, kita coba ngeping dari switch 2 ke switch 1, successful juga. Nah, sama juga. Oke. Dan kita akan coba ngeping lewat terminal. Kita akan coba terminal command prompt. Nah, kita config terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan ping ke PC lokal terlebih dahulu yang dalam satu switch 35 10.10.10. Nah, TTL sebenarnya berhasil dalam satu switch. Nah, kita coba ping lagi ke PC sebelahnya, contoh 135.10.10.23 lah. Nah, TTL juga. Dan kita akan coba PC satunya lagi, kita ping lagi ke sebelah, ping IP config terlebih dahulu, ping 135.10.10.2. Oke, jika sudah TTL maka selamat berhasil. Kita telah selesai mengkonfigurasi lab komputer dalam ruangan. Nah, saya akan menambahkan sedikit detail supaya terlihat seperti di ruangan. Saya ingin menambahkan AC supaya tidak overhead. Nah, contohnya kira-kira seperti begini. Nah, AC di pojok-pojok, dan ada pintu juga di sini, di depan lab ya, dekat sini. Oke dah teman-teman, kira-kira begitu, dan sudah selesai. Dan mohon maaf bila ada salah kata dari saya atau kata-kata yang kurang menarik atau kurang tepat. Jadi gitu, dan sekiranya bermanfaat bagi kalian semua. Dan saya Rozu dari 11 TKJ 3 mengundurkan diri, dan terima kasih.